Jadi gua pakai cara yang barusan gua share ke kalian dan lumayan ya hasilnya. Jadi udah laku sekian gitu, 200-an gitu, hampir 300. Kalian bisa pakai juga cara ini untuk dicoba gitu ya. Halo teman-teman, kali ini kita akan ngebahas bagaimana caranya kita untuk mendapatkan cuan di internet dengan menggunakan metode print on demand kayak biasa. Jadi video ini gue buat untuk teman-teman yang udah pernah ngejalanin print on demand dan tinggal ngelanjutin aja ya. Terus buat teman-teman juga yang belum pernah coba bisnis print on demand, video ini akan gue buat step by step. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakuin dan juga dari awal sampai habis gitu ya. Pastiin lu nonton dari awal sampai habis. Dan buat teman-teman yang baru di channel ini, selamat datang di Nafkah Digital. Silahkan subscribe. Terus kalau misalnya video ini membantu, kalian bisa like juga dan share video ini. Dan juga masih banyak yang nonton tapi belum subscribe. Jadi kalian bisa subscribe sekarang biar nanti nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jadi kali ini di video ini seperti biasa print on demand juga gitu. Bedanya gue akan ngebahas ini caranya dari awal sampai habis gitu. Jadi apa yang harus dilakuin dulu. Gue udah siapin checklist di sini tentang runtutannya. Pertama itu kita harus bikin akun print on demand dulu. Jadi buat yang belum buat, kalian bisa pakai print on demand yang mana aja. Jadi kalau misalnya belum ada yang tahu print on demand itu apa, kalian bisa nonton video yang lain ya di channel ini. Jadi gue udah siapin linknya di atas, kalian bisa klik aja. Di video itu lengkap banget, kalian bisa memutuskan mau pakai print on demand yang mana yang sesuai dengan kalian ya. Itu lengkap banget dari jenisnya dan cara kerjanya gimana, ada di video itu gitu. Ya setelah kalian udah tahu tentang print on demand mana yang mau kalian pakai, kalian bebas di video ini, kalian bebas banget mau pakai print on demand yang mana aja. Mau pakai yang Redbubble, TeePublic ataupun Printify segala macam, yang penting dia ada link untuk membeli gitu ya. Jadi kita butuh link untuk pembeliannya gitu. Jadi kalian yang udah bikin akun print on demand, silahkan di checklist aja di sini. Nanti checklistnya gue share di deskripsi ya. Jadi kalian bisa ngelakuin persis apa yang gue lakuin kali ini gitu. Jadi di video ini gue pakai TeePublic ya. Jadi yang simple aja gitu. Kalau belum tahu, TeePublic ini salah satu website print on demand yang benar-benar tanpa modal. Untuk tutorial bikin akun TeePublic gue kasih juga linknya di atas, kalian bisa klik aja terus tonton tutorialnya sampai habis. Yang khusus ya buat yang belum tahu ya. Jadi kalau yang belum tahu bisa tonton dulu terus balik lagi ke video ini nggak apa-apa. Nah kalau misalnya kalian yang udah tahu cara bikin akunnya gitu, kalian masuk aja ke halaman upload ya. Kalian sudah siapkan print on demandnya yang mau dipakai apa gitu. Terus kita balik lagi ke checklistnya. Oke, bikin print on demand udah selesai misalnya ya. Jadi kita udah ngelakuin hal yang pertama. Terus selanjutnya kita bikin desain. Bikin desain kalian bisa bikin sesuai dengan cara kalian masing-masing. Biasanya mungkin yang udah biasa bikin desain di aplikasi kesayangannya masing-masing, mungkin Photoshop mungkin atau Corel Draw atau yang lain gitu. Di sini gue menyarankan kalian pakai Kittle aja gitu, kittle.com. Jadi di Kittle ini kita bebas bikin desain yang keren-keren. Ini baru aja gue bikin desain yang di Halloween ini yang masih berhubungan dengan tren di bulan depan ya gitu. Nah buat teman-teman yang belum tahu Kittle, gue juga udah ada videonya tutorial tentang Kittle ini gitu. Kalian juga bisa klik linknya di atas ataupun di deskripsi, nanti gue kasih juga ya. Yang belum tahu Kittle bisa tonton dulu. Jadi bisa balik lagi ke sini. Buat yang udah tahu Kittle, jadi kalian siapin aja desainnya yang terserah kalian ya mau gimana ya. Desainnya nggak harus begini, maksudnya desainnya sesuka hati kalian aja. Ataupun kalian yang punya desain di luar dari Kittle ini dengan software kalian sendiri gitu ya. Ya. Jadi bikin desain sudah selesai, kita bisa checklist bikin desainnya ini. Ya selanjutnya kita butuh mockup. Jadi selanjutnya kita bikin mockup. Mockup itu apa? Mockup itu adalah gambar di mana seolah-olah si desainnya sudah di print dan tampilannya sudah ada gitu ya. Mockup itu biasanya di print on demand-nya sudah ada biasanya gitu. Ya kalau di TeePublic itu mockupnya kurang lebih seperti ini ya gitu. Jadi kalian bisa pakai gambar yang di sini, di klik kanan terus save gambarnya gitu. Yang penting kita tuh butuh file mockupnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau mockup yang lebih profesional kelihatannya dan juga lebih meyakinkan dan lebih keren kelihatannya udah begini ya gitu, ada orangnya juga, nggak cuman sekedar baju dan ada gambarnya gitu, kalian bisa ke Smart Mockup ini, klik aja smartmockups.com. Kalian bisa secara gratis bikin mockup seperti ini gitu ya. Kalian cuman upload aja desainnya, terus nanti dia tampil di gambar pilihan kalian. Pilihannya banyak banget, kalian bisa datang aja ke Smart Mockups ini dan lengkap juga gitu. Ada pilihan yang berbayar juga, tapi yang untuk gratis sudah cukup menurut gua. Jadi setelah diupload,
kalian sudah atur-atur tampilannya begini. Dan kalau misalnya kalian, gue nggak bikin tutorial khusus ya untuk smart mockup sini ya, soalnya udah beberapa video sebelumnya gue udah kasih tahu cara bikin mockup yang gratis itu gimana. Tapi kalau misalnya kalian kurang jelas lagi, mau ngebahas lagi tentang mockup ini, nanti tinggal di komen aja di bawah, nanti gue bikinin videonya ya. Oke, udah selesai begini, kalian klik aja download sini, terus pilih yang gratisan aja kayak medium gitu. Terus itu artinya bikin mockup udah selesai ya. Jadi udah 3 step yang kita kerjain. Bikin akun print on demand-nya udah, terus bikin desainnya udah, terus bikin mockupnya udah gitu. Selanjutnya kita upload di print on demand-nya. Jadi karena gue tadi pakai TeePublic, jadi gue uploadnya di TeePublic. Kalian bisa pakai website yang lain, terserah kalian ya. Yang jelas selanjutnya adalah kita upload filenya gitu. Desainnya sudah terupload, jadi kita bisa langsung aja masukin deskripsi dan lain-lain. Ya, untuk di video ini gua nggak akan detail, jadi biar videonya cepet aja. Jadi setelah selesai diupload, kalian bisa langsung pilih warnanya aja yang kira-kira cocok aja gitu. Ya, enaknya kalau pakai TeePublic ini dia nggak repot banget ya, cuman satu desain kita bisa menerapkannya di semua produk yang ada, jadi langsung sekaligus gitu, cepet banget, jadi enak. Makanya kenapa gue pilih TeePublic. Ya udah selesai itu kita klik publish aja. Oke, nah kalau udah sampai di sini artinya kita sudah sampai di halaman dimana halaman untuk membeli gitu ya. Link halaman inilah yang akan kita copy nantinya untuk nanti kita sematkan di pesan selanjutnya gitu ya. Jadi itu nanti gue jelasin lah. Intinya yang jelas kalau udah sampai halaman ini kalian jangan pergi-pergi dulu, jadi biarin aja halamannya begini. Dan terus kita pilih di URL-nya, kita pilih semua, terus kita copy. Kalian siapin aja notepad, terus kalian paste di sini untuk disimpan ya. Jadi ini adalah link dimana yang kita nanti sebarkan gitu linknya gitu ya. Jadi ini persis kayak video beriklan yang gue buat kemarin. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung ini maksudnya gimana sih gitu, jadi kalau misalnya mau jelas bisa tonton dulu video sebelumnya soal beriklan ya. Ini termasuk beriklan juga gitu, jadi kalian bisa tonton dulu videonya, gue udah kasih linknya di atas nanti ataupun di deskripsi di bawah ya. Oke, upload di print on demand udah, jadi kita checklist juga udah 4 langkah yang kita kerjain sekarang. Terus kita save juga link pembeliannya sudah yang tadi ya, ini link pembeliannya gitu. Terus kita edit profil Facebook. Jadi fokusnya di video ini adalah kita berdagang print on demand itu lewat Facebook gitu ya. Jadi kalian bisa pakai Facebook kalian yang sudah ada ataupun pakai Facebook baru. Kalian bisa bikin Facebook baru dengan profil yang baru atau profil yang lama juga nggak apa-apa. Jadi editnya juga nggak banyak-banyak, cuman sedikit aja. Kita ke Facebook ya, terus ke pengaturan, kita ubah alamat kita gitu, kota sekarang ya, bukan kota asal ya. Jadi ini adalah Facebook bikin-bikinan aja untuk tutorial doang. Jadi kita edit kota saat ini, terus kita ubah karena kita mau jualannya di Amerika, jadi kita pilih salah satu kota di Amerika ya gitu ya. Jadi kota apa yang paling bagus untuk berjualan gitu, misalnya kita bisa cari di Google Trend. Oke, kalian kalau sampai di Google Trend, kalian bisa ketik aja Halloween t-shirt. Jadi kata-kata inilah yang kemungkinan orang akan cari di Google gitu ya. Kita mau cari orang tempat yang paling banyak mencari tentang kaos Halloween gitu ya. Dan juga tempatnya udah kita ubah jadi Amerika Serikat, terus 30 hari terakhir jadi sebulan ke belakang gitu. Jadi kebanyakan tuh di mana, dan kita udah tahu di sini ternyata Hawaii gitu ya. Jadi kalian bisa pilih aja 5 besar ini di sini kotanya yang mau kita pasang di Facebook kita. Jadi strateginya adalah kita itu membuat Facebook itu menjadi bukan tempat kita jadi punya Facebook itu alamatnya di luar gitu. Jadi nanti berpengaruhnya di marketplace-nya gitu. Kita akan memakai strategi ini untuk membuat marketplace kita itu marketplace-nya Amerika gitu ya. Ya kita pilih aja salah satu di Hilo Hawaii. Oke, terus kita simpan. Kita udah ubah kotanya jadi Hawaii gitu. Terus kita ke checklist lagi. Oke, ini edit profil Facebooknya udah kita kerjain, jadi kita checklist. Selanjutnya adalah pasang iklan di marketplace Facebook. Kita kembali lagi di Facebooknya, terus kita ke marketplace. Karena kita tadi ubah alamat kita jadi Hilo Hawaii ya, jadi kita ubah juga
lokasi marketplace-nya jadi Hello Hawaii begini. Nah ini pilihan aja, jadi kalian bisa pilih kota lain, terserah kalian tuh di mana pengennya. Yang penting dia masih pasarnya itu Amerika Serikat gitu ya. Terus kita terapkan. Ya setelah kita terapkan itu nanti dia marketplace-nya itu berisi produk-produk yang dijual sama orang Hawaii. Jadi kita bisa lihat di sini sudah berubah, artinya kita sudah masuk ke pasarnya daerah Hawaii gitu ya. Kenapa kita pilih Hawaii tadi? Karena kita punya spekulasi bahwa daerah Hawaii itu yang paling tinggi pencarian kaos t-shirtnya gitu. T-shirt Halloween. Jadi kalau misalnya kalian punya desain yang lain gitu selain Halloween, misalnya kalian bikin desain yang bertemakan apa, kalian bisa cari aja di sini. Terus settingannya begini, Amerika Serikat 30 hari terakhir. Terus nanti akan tampil daerah yang paling banyak mencari kaos dengan tema yang kalian buat gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jual barang ya. Kita ke checklist, pasang iklan ya. Kita jual barang di sini. Kita pilih barang dijual. Kayak kalian misalnya yang udah biasa pasang produk di marketplace Facebook lah, kurang lebih kayak gitu. Cuman bedanya kita sekarang jualnya itu di Hawaii gitu ya. Tambahkan foto, kita pasang pakai foto yang dari mockup tadi. Jadi tampilnya begini. Oke, judulnya Halloween T-shirt. Ya, harganya kita sesuaikan aja sama harga yang kita pasang di print on demand kalian ya. Masing-masing itu harganya pasti beda-beda. Kalau di T-Public harganya itu $22, cuman karena desainnya baru aja di-upload jadi cuman $14 doang. Tapi kita pasang tetap di $22 karena ini cuman berlaku sesaat aja gitu. Jadi besok-besok udah berubah lagi harganya gitu. Jadi normal lagi ke 22. Sedangkan iklan kita di Facebook itu akan terus-terusan ada di situ gitu. Jadi kalau kita pasang $14, tiba-tiba mereka buka linknya jadi $22, itu kan akan mengecewakan ya. Tapi kalau misalnya kita pasang $22, ketika mereka sampai ke halaman ini ternyata lagi diskon, itu lebih bagus lagi konversinya gitu. Jadi kita pasang harganya jadi $22. Oke, begitu. Kategorinya kita pilih pakaian. Terus kondisinya baru. Ukurannya all size bisa ya. Untuk pilihan warna kalian bisa beberapa warna aja, yang misalnya kalian terapkan di warna ini, dipatenkan aja misalnya dia memang warna putih gitu. Jadi ketika ada orang beli terserah mereka mau pilih warna apa gitu. Jadi kalian bisa pasang aja warnanya putih. Jadi white. Mereknya kalian bisa pasang aja T-Public. Bahannya katun. Ya untuk keterangannya gue simple aja kayak complete your Halloween collection with this cool t-shirt gitu aja. Dan kalian bisa berkreasi dengan kata-kata kalian sendiri di sini ya. Nah, ketersediaannya sebagai tersedia karena kita punya di stok yang banyak gitu. Oke, selanjutnya selesai. Ya teman-teman, ini adalah salah satu produk yang sudah kita pasang ya. Jadi ini akan tampil di marketplace-nya orang Hawaii di sana, dan mereka kalau misalnya ada yang tertarik, mereka akan kirim pesan. Nah, disitulah kita nanti balas dengan link yang sudah kita simpan ini. Jadi nggak langsung linknya aja ya. Misalnya mereka biasanya kalau kita itu apakah ini masih ada gitu kan. Jadi kalian bisa pasang aja tulisannya seperti ini. Ya kira-kira gini ya pesan balasannya nanti ya. Jadi hey, you can continue purchasing directly on the official T-Public website for the safety of your shopping. Jadi kita mengarahkan dia untuk belanja langsung di officialnya T-Public, jadi lebih aman belanjanya gitulah kira-kira bahasanya. Kalian bisa kreasi sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kurang lebih begitu. Nanti kalau misalnya ada yang kirim pesan, kalian bisa kirim aja linknya begini dengan kata-kata sambutan sebelumnya gitu. Dan berharap kita dapat konversi ya, langsung. Jadi kalau misalnya orang buka link ini, itu langsung ke halaman ini gitu. Jadi setiap ada yang klik link ini, misalnya ada orang Hawaii yang klik, karena kita udah balas pesan itu, kita kasih linknya, mereka klik link ini terus langsung ke halaman ini. Jadi mereka langsung bisa belanja di situ gitu ya. Ya semua langkahnya sudah lengkap. Jadi bikin akun print on demand udah, terus bikin desainnya udah, terus bikin mockupnya udah, terus upload print on demandnya udah, terus link save link pembeliannya sudah, terus edit profil Facebooknya sudah, pasang iklan di marketplace Facebook sudah. Terus setelah ada yang mengirim pesan, itu langkah terakhir ya. Jadi 8 langkah ini simple banget. Kalau misalnya kalian mau ngerjainnya, kalian bisa buka juga ini, nanti gue share checklistnya ini untuk ngerjain persis yang gue kerjain sekarang ini.
Ya, jadi ini adalah salah satu desain gue yang gue bikin udah setahun yang lalu lah, lebih ya, setahun lebih gitu, tentang COVID waktu itu. Jadi gue pakai cara yang barusan gue share ke kalian itu, dan lumayan ya hasilnya. Jadi udah laku sekian gitu, 200-an gitu, hampir 300. Kalian bisa pakai juga cara ini untuk dicoba gitu ya. Ya teman-teman, mungkin segitu aja dulu videonya. Buat teman-teman yang masih mau tahu lagi soal info selanjutnya, kalian bisa bikin produk pakai meme, dan itu termasuk cara yang paling mantap juga dan cara yang paling efektif juga. Kalian bisa nonton video ini aja langsung. Kalian bisa langsung nonton aja videonya tentang kenapa desain meme itu laku banget. Nah, kalian langsung aja klik dan ketemu lagi di sana ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.